Bayangkan sebuah suara. Bukan suara teriakan yang melengking, melainkan sesuatu yang lebih intim, lebih dalam, dan jauh lebih mengerikan. Suara hampa dan basah dari tengkorak manusia, tengkorak Anda sendiri, yang retak seperti kayu tua di bawah hantaman yang brutal. Bayangkan getaran yang merambat melalui gigi Anda saat bilah tajam menembus massa abu-abu di dalam kepala. Pada dini hari yang membeku, 15 November 2004, di tengah ketenangan Bethlehem, New York, keheningan di Broccoli Drive begitu pekat hingga seolah mencekik rumah-rumah di sana. Peter Porcho, seorang pria yang hidupnya adalah simbol keteraturan dan hukum, tidak terbangun karena suara alarm. Dia terbangun oleh sebuah hantaman yang mendefinisikan ulang eksistensinya. Ini bukan sekadar cerita fiksi murahan, bukan pula delusi demam dari seorang penulis sadis. Ini adalah kenyataan mengerikan dari seorang pria yang, bahkan saat maut menari di tempat tidurnya dan otaknya mulai mengalir keluar ke bantal, menolak untuk melepaskan rutinitasnya. Bersiaplah, karena kisah yang akan Anda saksikan adalah penyelaman mendalam ke dalam jurang tergelap psikis manusia, di mana hidup dan mati menyatu dalam tarian makabre dari kelangsungan hidup yang buta dan horor domestik yang tak terbayangkan. Saat embun beku menutupi jendela seperti cakar kristal, sebuah bayangan bergerak dalam diam di dalam rumah. Itu bukan orang asing, melainkan sosok yang dibesarkan di dalam dinding rumah itu sendiri, putranya, Christopher. Dia menaiki tangga dengan kelincahan seorang predator, membawa kapal pendaki gunung yang bilahnya berkilau dengan pantulan jahat di bawah cahaya koridor yang remang-remang. Christopher berdiri di atas tempat tidur orang tuanya, memperhatikan dada Peter yang naik turun dalam ritme kedamaian yang akan segera dia hancurkan selamanya. Hantaman pertama tidak dilakukan dengan ragu-ragu. Itu adalah ledakan kemarahan yang mematikan. Bilah kapak merobek udara dengan desisan halus sebelum mendarat tepat di lobus prefrontal Peter. Suaranya tak terlukiskan, sebuah tuak yang basah, derak kering dari tulang frontal yang pecah, dan suara isapan saat logam ditarik keluar dari daging lunak yang masih berdenyut. Namun, Christopher baru saja memulai. Dia menjadi mesin penghancur yang berirama. 1, 2, 5, 10. 16 kali kapal itu naik dan turun. Setiap hantaman adalah upaya untuk menghapus bukan hanya nyawa, tetapi identitas ayahnya sendiri. Wajah Peter, yang sebelumnya tenang, hancur menjadi pemandangan kawah daging dan serpihan tulang. Gigi-giginya terlepas dari gusi akibat benturan, terpental ke dinding dan langit-langit seperti peluru gading, meninggalkan bekas darah kecil di tempat mereka mendarat. Darah menyembur dengan tekanan hidrostatik yang mengerikan, melukis langit-langit dan spray dalam Polaroid Charge yang menceritakan kisah pengkhianatan absolut. Telinga kanan Peter hampir seluruhnya terlepas, hanya tergantung pada satu saraf tipis, berayun seperti pendulu mengerikan setiap kali ada gerakan. Potongan kulit kepalanya robek, memperlihatkan kilauan basah dari tengkorak yang hancur di bawahnya. Kamar itu, yang seharusnya menjadi tempat perlindungan mimpi, berubah menjadi ruang penyiksaan di mana bau besi dan materi organik membuat udara menjadi pekat dan mustahil untuk dihirup. Disinilah ilmu kedokteran menemui batasnya, dan horor murni mengambil alih. Manusia normal manapun seharusnya sudah mati pada hantaman pertama. Namun Peter Porcho menjadi sebuah paradoks yang berjalan. Dengan korteks cerebral, pusat kesadaran manusia, yang telah berubah menjadi bubur berdarah, otak reptilnya, yaitu batang otak primitif yang berbagi akar dengan predator prasejarah, mengambil alih kendali. Dia tidak merasakan sakit, karena saraf yang membawa sinyal penderitaan ke pusat pemikiran telah terputus secara fisik. Peter Porcho secara sadar sudah mati. Namun Peter Porcho sebagai mesin biologis, menolak untuk tumbang. Tubuhnya, digerakkan oleh memori otot yang ditempa selama puluhan tahun rutinitas, mulai bertindak. Dia duduk di tempat tidur, darah mengalir deras di dadanya yang telanjang. Dia mengayunkan kakinya keluar dari kasur yang basah kuyup, dan suara kakinya yang menyentuh lantai terdengar seperti splat yang basah dan berat. Dia berjalan di atas karpet yang kini telah menjadi rawa darah dan cairan cerebrospinal. Bayangkan pemandangan ini. Seorang pria tanpa wajah,
dengan bagian dalam kepalanya terbuka ke udara malam yang dingin, bergerak dengan presisi seperti jam yang rusak. Dia meraba-raba meja samping tempat tidur mencari kacamata. Tangannya kini hanya berupa massa daging yang robek, karena beberapa jarinya telah terpotong saat dia secara tidak sadar mencoba melindungi kepalanya dari kapak. Jari-jari yang terputus itu tergeletak di antara spray seperti sosis yang terlupakan, tapi Peter tidak peduli. Dia memasang kacamata di atas apa yang tersisa dari hidungnya, batang logam kacamata itu tenggelam ke dalam daging pipinya yang terbuka. Dia keluar dari kamar, meninggalkan jejak kehancuran di belakangnya. Jejak kaki darah yang sempurna, diselingi dengan potongan tulang dan jaringan abu-abu yang jatuh dari kepalanya yang terbuka. Dia menuruni tangga, selangkah demi selangkah, dengan ketenangan yang akan membuat iblis manapun gemetar. Cairan bening yang melindungi otak mengalir melalui mata dan lehernya, bercampur dengan darah gelap menciptakan jejak yang berkilauan di bawah cahaya bulan yang masuk melalui jendela. Di dapur, horor ini mencapai tingkat surrealisme yang tak tertahankan. Peter menyiapkan mesin kopi. Dia bertindak seolah-olah itu hanya pagi hari biasa sebelum bekerja. Dia mengambil mangkuk dan kotak sereal. Saat dia membungkuk untuk menuangkan, gravitasi menyebabkan darah dan fragmen otaknya jatuh langsung ke dalam mangkuk, bercampur dengan sereal yang renyah. Dia mengambil sendok dan mencoba makan. Namun rahangnya hanya tergantung pada beberapa tendon, hancur di beberapa tempat. Dia tidak bisa mengunyah. Sebaliknya, dia meludahi sepotong gusinya sendiri dan kulit langit-langit mulut yang telah terlepas, menyeka mulutnya dengan tangan yang berlumuran darah sebelum akhirnya menyerah, tanpa menunjukkan rasa frustrasi sedikit pun. Dapur, jantung dari rumah itu, kini dihiasi dengan serpihan otak dari pemiliknya sendiri. Di kamar mandi, Peter menatap cermin. Apa yang dia lihat? Apa yang diproses oleh pikiran tanpa lobus frontal saat menatap wajah yang sudah tidak ada lagi? Pantulannya adalah massa daging mentah yang berdenyut dan tulang putih. Namun Peter tidak berteriak. Dia meraih krim pencukur, sebuah rutinitas selama 30 tahun yang dilakukan untuk terakhir kalinya. Busa putih menutupi luka terbuka, meluncur masuk ke dalam rongga tengkorak dan menutupi materi abu-abu yang terpapar seperti salju beracun. Dia mengambil pisau cukur. Keling, keling, keling. Suara logam beradu dengan tulang. Dia tidak sedang mencukur bulu. Dia sedang mengikis permukaan tengkoraknya yang terbuka, suara kertakan gigi yang bergema dalam kesunyian rumah. Saat mencoba membasuh wajahnya, gumpalan darah dan jaringan yang besar menyumbat lubang pembuangan wastafel. Air meluap, menjadi danau merah yang tumpah ke lantai. Namun Peter hanya mengambil handuk dan mengeringkan apa yang tersisa dari wajahnya, meninggalkan bercak otak yang menempel pada serat kain. Tindakan terakhir dari mimpi buruk ini adalah yang paling tragis. Peter berjalan ke ruang kerjanya. Tubuhnya kehilangan tekanan, oksigen mulai habis. Tapi dia punya satu tugas lagi. Dengan ujung jari-jarinya yang tersisa, dia memegang pena. Dia menandatangani cek untuk pembunuhnya. Dia menandatangani cek untuk biaya kuliah Christopher. Darah menetes dari pergelangan tangannya ke atas kertas, mengaburkan tinta biru, namun tanda tangan itu cukup tegas untuk diproses. Dia menjilat amplop itu untuk menutupnya dengan air liur dan darahnya sendiri, sebuah ciuman terakhir dari kematian dan cinta untuk putra yang telah menghancurkannya. Dia kemudian berjalan ke pintu depan, mencari koran pagi. Dia ingin memulai harinya. Namun saat menyentuh gagang pintu, cahaya akhirnya padam. Sistem tubuhnya runtuh. Peter Porco jatuh, tubuhnya akhirnya menerima kematian yang seharusnya datang beberapa jam yang lalu. Investigasi mengungkap detail yang paling menjijikan dari semuanya. Christopher ada di sana. Dia tidak segera melarikan diri. Dia tetap bersembunyi di kegelapan koridor, menyaksikan ayahnya, korbannya, melakukan setiap ritual tersebut. Dia melihat ayahnya makan sereal berdarah, melihat ayahnya mencukur di atas tulang, melihat ayahnya menulis cek untuknya. Dia melihat ketangguhan yang mustahil dari cinta dan rutinitas seorang ayah.
Christopher melarikan diri hanya ketika kenyataan dari apa yang dia ciptakan. Mayat hidup yang digerakkan oleh rutinitas, menghancurkan jiwanya sendiri. Dia akhirnya dijatuhi hukuman. Namun sebuah pertanyaan tetap menghantui kita semua. Seberapa besar dari hidup kita yang benar-benar merupakan kesadaran kita, dan seberapa banyak dari kita hanyalah hantu dari rutinitas, berakting di panggung daging dan tulang sementara dunia di sekitar kita sedang hancur lebur? Inilah The Shadow Files. Jika Anda yakin sepenuhnya bahwa Anda bukan sekadar robot yang mengulangi rutinitas, klik subscribe, like, dan berikan komentar Anda. Interaksi Anda adalah darah yang menjaga saluran ini tetap hidup. The Shadow Files.